Halo, jadi kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu PSAK 72. Kelompok kami terdiri dari atas 6 orang. Yang pertama yaitu ada Yvonne, yang kedua yaitu ada Nabila, yang ketiga ada Bahrain, yang keempat ada Eka, yang kelima ada Stella, dan yang terakhir adalah ada Mega. Jadi, kita akan menjelaskan mulai dari tujuan, ruang lingkup, pengakuan, pengukuran, biaya kontrak, penyajian, hingga pengungkapan dari segala sesuatu yang ada di PSAK 72. Yang pertama akan menjelaskan yaitu adalah Mega Dwi Rahayu. Dipersilakan untuk Mega. Saya Mega Dwi Rahayu dengan NIM 2019-50501. Saya akan menjelaskan materi pertama di PSAK 72, yaitu tujuan dan ruang lingkup PSAK 72. PSAK 72 bersifat prinsipal, fast, dan komprehensif. PSAK 72 merupakan adopsi IFRS 15, Revenue from Contracts with Customer, yang efektif tahun 2018. Standar ini bersifat prinsipal based dan standar komprehensif karena mengatur semua jenis pendapatan yang terkait dengan kontrak pelanggan sehingga menghilangkan pengaturan dalam standar yang lain. PSAK 72 merupakan paying dari pengakuan pendapatan. Dampak perubahan bagi perusahaan dapat berupa tidak memberikan dampak signifikan, hanya perlu perubahan pengungkapan kebijakan akuntan, berdampak pada pengakuan pendapatan, sehingga berpengaruh pada laba rugi periode lalu, sekarang, dan masa depan. Perubahan bisnis proses perlu dilakukan perubahan dalam persyaratan kontrak untuk memenuhi definisi kontrak dan ketentuan penyelesaian kewajiban sesuai dengan PSAK 72. Kemudian, ada tujuan PSAK 72. Menetapkan prinsip tentang sifat jumlah waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pencapaian tujuannya mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Yang kedua, mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Dan yang terakhir, untuk kontrak individual dan portofolio kontrak. Lalu, saya Stella akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pengakuan. Ada pula yang dibahas di sini. Pertama itu ada identifikasi, kombinasi, dan modifikasi kontrak. Ada pula mengenai identifikasi dan penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Nah, yang pertama itu identifikasi kontrak. Entitas akan mencatat kontrak dengan pelanggan jika kriteria di bawah ini terpenuhi. Yang pertama itu, kedua belah pihak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban masing-masing. Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak atas barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang ketiga, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran. Lalu yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial. Dalam hal ini mengenai resiko, waktu, atau jumlah arus kas. Lalu yang terakhir, adanya kemungkinan entitas akan menagih imbalan yang menjadi haknya. Nah, selanjutnya ini ada mengenai kontrak, yaitu tidak ada kontrak dan kontrak yang tidak terlaksana. Yang pertama, tidak terdapat kontrak. Tidak terdapat kontrak apabila setiap pihak dalam kontrak tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara sepihak untuk mengakhiri kontrak yang tidak terlaksana penuh. Nah, ini disebut dengan wholly unperformed contract. Lalu, untuk kontrak tidak terlaksana, jika kriteria di bawah ini terpenuhi. Yang pertama itu apabila entitas belum mengalihkan barang atau jasa. Lalu yang kedua, entitas belum menerima dan belum berhak menerima imbalan apapun. Lalu selanjutnya ada pula kriteria mengenai tidak memenuhi kontrak, namun menerima imbalan. Kontrak yang tidak memenuhi kriteria dan menerima imbalan dari pelanggan, maka imbalan tersebut akan diakui sebagai pendapatan. Jika yang pertama, entitas tidak memiliki sisa kewajiban, dan yang kedua, kontrak telah diakhiri dan imbalan yang diterima tersebut tidak dapat dikembalikan. Selanjutnya, mengenai kombinasi kontrak.
entitas akan mengkombinasikan dua atau lebih kontrak sebagai kontrak tunggal jika kriteria di bawah ini terpenuhi. Yang pertama, kontrak dinegosiasikan sebagai suatu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan bergantung pada harga dari pelaksanaan kontrak yang lain. Lalu yang ketiga, barang atau jasa yang dijanjikan merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal. Kita lanjut ke modifikasi kontrak. Nah, apa sih modifikasi kontrak? Yaitu merupakan perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Nah, entitas akan mencatat sebagai kontrak terpisah apabila yang pertama, ruang lingkup kontrak meningkat, dan yang kedua, harga kontrak meningkat. Lalu, selanjutnya itu mengenai modifikasi kontrak yang tidak terpisah. Entitas akan mencatat barang atau jasa yang dijanjikan apabila cara di bawah ini dapat diterapkan. Yang pertama, entitas akan mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak dan menciptakan kontrak baru jika barang atau jasa tersebut dapat dibedakan. Nah, kalau barang dan jasa tersebut tidak bersifat dapat dibedakan, maka entitas akan mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai kewajiban pelaksanaan. Jadi, dalam kewajiban pelaksanaan ini terdapat dua sifat benda. Yang pertama itu dapat dibedakan dan yang tidak dapat dibedakan. Bersifat dapat dibedakan apabila yang pertama, pelanggan itu memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut. Lalu yang kedua, janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji yang lain. Sedangkan, barang atau jasa yang dijanjikan bersifat tidak dapat dibedakan, maka entitas akan mengombinasikan barang atau jasa dengan barang jasa yang lain sampai entitas tersebut dapat mengidentifikasi. Ada pula contoh dari barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan ini. Di antaranya ada penjualan barang yang diproduksi atau yang dibeli, lalu pelaksanaan tugas, penyediaan jasa, dan pembagian hak kepada barang dan jasa. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh saya Nabila dengan NIM 2019-503777. Materi selanjutnya yaitu pengukuran. Nah, di pengukuran ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama menentukan harga transaksi. Yang kedua, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga, perubahan harga transaksi. Nah, sebelumnya kita masuk dulu pengertian pengukuran, yaitu ketika atau selama kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi yang tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi, yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan. Lalu kita masuk yang pertama, yaitu menentukan harga transaksi. Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Harga transaksi itu sendiri yaitu jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Tidak termasuk jumlah yang ditagih atas pihak ketiga. Contohnya ini kayak pajak penjualan. Nah, imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan ini dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya. Lalu, sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan ini mempengaruhi estimasi harga transaksi. Ketika menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan dampak dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama ini ada imbalan variabel, yang kedua liabilitas pengembalian, yang ketiga estimasi pembatasan imbalan variabel, yang keempat penentuan kembali imbalan variabel, yang kelima keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, yang keenam imbalan non-kas, yang ketujuh uang imbalan kepada pelanggan.
Lanjut, kita yang kedua yaitu ada mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan. Nah, tujuannya ini entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dalam jumlah yang menggambarkan imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Entitas ini mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri relatif atau relative stand-alone selling price, kecuali diatur khusus untuk alokasi diskon dan untuk alokasi imbalan yang mencakup variabel. Lanjut yang ketiga yaitu ada perubahan harga transaksi. Entitas ini mengalokasikan ke dalam kewajiban pelaksanaan dalam kontrak perubahan selanjutnya atas harga transaksi dengan dasar yang sama dengan pada awal kontrak jika terjadi modifikasi kontrak. Entitas mengalokasikan perubahan harga transaksi dengan salah satu cara berikut. Yang pertama ini ada entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi sebelum modifikasi jika dan sejauh perubahan dalam harga transaksi dapat didistribusikan terhadap jumlah imbalan variabel yang dijanjikan sebelum modifikasi dan modifikasi dicatat sebagai penghentian kontrak. Yang kedua ini ada modifikasi dicatat sebagai kontrak terpisah. Entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak modifikasian. Terima kasih. Saya Ivon Anggria dengan NIM 2016-50256. Di sini saya akan membahas materi PSAK 72 mengenai biaya kontrak. Untuk pencatatan biaya-biaya kontrak tersebut dibagi menjadi dua pasal, yaitu yang pertama PSAK 72.91 dan PSAK 72.92. Untuk yang PSAK 72.91 berbunyi, entitas mengakui biaya incremental atas perolehan kontrak dengan pelanggan sebagai aset jika entitas memperkirakan untuk memulihkan biaya tersebut. Sedangkan PSAK 72.92 berbunyi, biaya incremental atas perolehan kontrak adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan yang tidak akan terjadi jika kontrak belum diperoleh. Sebagai contoh, komisi penjualan. Perlakuan akuntansi terkait biaya kontrak dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, biaya untuk memperoleh kontrak, yang kedua, biaya untuk pemenuhan kontrak, yang ketiga, amortisasi aset yang muncul dari biaya-biaya untuk memperoleh kontrak dan pemenuhan kontrak, dan yang keempat, penurunan nilai aset yang muncul dari biaya-biaya untuk memperoleh kontrak dan pemenuhan kontrak tersebut. Biaya kontrak tersebut dibagi menjadi dua, yaitu biaya dikapitalisasi dan biaya yang dibebankan. Untuk biaya dikapitalisasi meliputi yang pertama upah langsung, yang kedua bahan baku langsung, ketiga biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan kontrak seperti depresiasi dan amortisasi, keempat biaya-biaya yang dapat dikenakan langsung kepada pelanggan, dan yang terakhir biaya-biaya lain yang terjadi karena entitas menyepakati kontrak, misalnya biaya subkontraktor. Untuk biaya dibebankan meliputi yang pertama biaya umum dan administrasi kecuali dibebankan secara eksplisit kepada pelanggan, yang kedua biaya yang terkait dengan kewajiban pelaksanaan, yang ketiga biaya atas pemborosan bahan baku, tenaga kerja dan sumber daya lainnya, dan yang terakhir biaya yang tidak dapat dibedakan apakah biaya tersebut berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan yang tidak terselesaikan atau kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan. Aset yang diakui dari kapitalisasi biaya-biaya dibagi menjadi dua. Yang pertama diamortisasi dan yang kedua diturunkan nilainya. Untuk yang diamortisasi berbunyi, amortisasi diperbarui setiap periodenya dan jika berubah dicatat sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi. Itu termasuk di PSAK 25. Untuk diturunkan nilainya, berbunyi ada kalanya mengalami pembalikan jika penurunan nilai tidak ada lagi atau telah membalik. Itu termasuk di PSAK 48. Halo teman-teman, saya Bahrenia Eka Putri dengan NIM 2019-50382 akan menjelaskan tentang penyajian. Apa sih penyajian itu? Ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, tergantung pada hubungan antara kinerja entitas dan pembayaran pelanggan. Entitas menyajikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Nah, di slide ini kita bisa mengetahui apa sih perbedaan dari aset kontrak,
dan liabilitas kontrak. Aset kontrak sendiri adalah hak imbalan entitas dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan entitas kepada pelanggan. Singkatnya seperti ini, imbalannya belum diterima namun kewajibannya sudah ditunaikan. Maka, entitas menyajikan sebagai aset kontrak menjadi kewajiban lebih besar daripada imbalan yang diterima. Untuk liabilitas kontrak adalah kewajiban entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan di mana entitas telah menerima imbalan atau jumlah imbalan yang jatuh tempo dari pelanggan tersebut. Singkatnya seperti ini, imbalannya sudah diterima namun kewajibannya belum ditunaikan. Maka entitas menyajikan sebagai liabilitas kontrak menjadi kewajiban lebih kecil dari imbalan yang diterima. Nah, semua yang terjadi di dalam kontrak itu dicatat dan dilaporkan di dalam laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Eka Budi Damayanti dengan NIM 2019-50387 akan menjelaskan tentang bagian ke-6 yaitu pengungkapan. Tujuan pengungkapan sendiri adalah agar entitas dapat mengungkapkan suatu informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan untuk memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian jumlah arus kas yang ditimbulkan dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, entitas mengungkapkan segala informasi melalui kualitatif ataupun kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kontrak dengan pelanggan, yang kedua yaitu ada pertimbangan signifikan dan perubahan dalam pertimbangan yang dibuat dalam menerapkan pernyataan terhadap kontrak. Yang ketiga yaitu ada aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan para pelanggannya. Selanjutnya yaitu dari ketiga poin itu yaitu kontrak dengan pelanggan, pertimbangan signifikan, dan aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan memiliki isinya masing-masing. Yang pertama yaitu kontrak dengan pelanggan memiliki isi sebagai berikut: pemisahan pendapatan, saldo kontrak, kewajiban pelaksanaan, dan yang terakhir ada harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan. Sedangkan untuk poin kedua yaitu memiliki isi sebagai berikut: menentukan waktu penyelesaian kewajiban pelaksanaan, dan yang terakhir ada menentukan harga transaksi dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan. Dan poin terakhir memiliki isi aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan sebagai berikut, yaitu ada saldo akhir aset dan jumlah amortisasi dan nilai penurunan rugi. PSAK ini adalah PSAK yang efektif digunakan pada 1 Januari ataupun pada awal periode. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.